Oke, good morning everyone. Good evening everyone. Terima kasih telah datang ke pelatihan perdana kita. Bukan pelatihan apa ya? Namanya micro teaching ya. Jadi kita berjumpa lagi. Kalau kemarin kita hore-hore, hari ini kita hore-hore lagi. Oke, yang pertama bagi yang belum kenal, nama saya Dani. Dani Prima Putra. Saya adalah YouTuber. Tolong nanti subscribe channel saya ya. Ya, nanti aku share. Oke, langsung saja. Jadi tujuan kegiatan kita malam ini yaitu seperti namanya micro teaching. Micro teaching itu bagi teman-teman yang tidak berasal dari jurusan pendidikan, micro teaching itu adalah latihan. Jadi latihan ngajar gitu. Namanya micro berarti kita nggak latihan ngajar kelas besar, tapi teman-teman. Jadi antar teman gini aja gitu. Micro teaching itu fungsinya untuk mempersiapkan teman-teman terutama yang belum terbiasa mengajar, walaupun teman-teman beberapa ada yang sudah terbiasa mengajar anak-anak, tapi saya yakin sebagian besar mungkin masih awam ya dengan gimana sih caranya ngajar anak-anak gitu. Apalagi ini online, jadi tantangannya ada dua. Yang pertama gimana caranya ngajar anak-anak, dan kedua gimana caranya ngajar mereka itu online, dimana tantangannya itu lebih berat daripada ngajar secara face-to-face. Oke. Bentar. Kak, sorry ya, aku nggak bisa begini. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Terus, oke. Ini sambil accept teman-teman. Nah, sebelumnya nih aku mau survei dulu ya, survei dulu. Yang sudah pernah ngajar atau sedang ngajar anak-anak, itu ada berapa orang ya? Silakan angkat tangan atau kasih emot bagi yang nggak bisa nyalain kamera. Kasih emot terserah, mau jempol atau tanda lupi-lupi atau terserah. Berapa orang dari teman-teman yang hadir ini? Oke, kita ada 1, ada 2, Kak Dina, Kak Farhana, Kak Zaina pastinya. Terus oke, 1, 2, 3, 4. Yang bawah nggak kelihatan. Oh ya, nggak. Oke. Oke, jadi ada sekitar 5 orang ya di ruangan ini ya. Oke. Kalau Kak Nadia, Kak Dela ini mah teman-teman pengurus udah lama ya, Kak Aji Wijaya juga. Oke, Mr. Jan dan sebagainya. Jadi sebagian besar teman-teman bisa saya simpulkan belum belum pernah atau belum terbiasa mengajar dengan anak-anak. Oke. Saya ada satu slide yang akan share kepada teman-teman sekalian. Langsung saja ya. Jadi konsepnya micro teaching ini adalah yang pertama materi, mungkin sedikit aja. Setelah itu mungkin ada latihan ya, kalau misalkan kita memungkinkan. Oke. Baik, langsung saja saya akan share. Duh, kok pertanyaan? Oke. Semuanya teman-teman udah bisa ini ya, lihat slide di layar ya? Bisa lihat slide di layar? Tolong konfirmasi. Bisa. Bisa ya? Bisa, Sir. Bisa. Oke, mantap. Bisa. Bisa, Sir. Oke, how to teach young learners online. Ini sebenarnya slide lama sih, cuman saya ubah dikit gitu ya, untuk menyesuaikan dengan yang kita lakukan saat ini. Oke. Slide ini singkat banget kok, mungkin sekitar 5 atau 7 sampai 7 slide ya. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu bagaimana sih caranya anak-anak menguasai bahasa. Terus karakteristiknya anak-anak itu seperti apa? Yang ketiga, apa yang perlu teman-teman lakukan, dan yang keempat, apa yang teman-teman jangan lakukan dalam mengajar anak-anak. Simpulkan cuma 4 aja. Oke, apa yang pertama? Yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan itu nomor 3. Yang nomor 1, gimana caranya anak-anak memperoleh bahasa ya. Yang kedua, karakteristik dari anak-anak itu sendiri, karena kita perlu mengetahui gimana sih karakteristik murid kita itu. Tentunya berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, do's, and nomor 4, don'ts. Jadi lakukan dan jangan dilakukan. Oke, langsung saja. How to teach young learners online. Oke, yang pertama kita, sorry ini teori dikit ya, nggak banyak kok. Language acquisition itu artinya pemerolehan bahasa. Jadi beda dengan pembelajaran bahasa ya. Kalau teman-teman language learning, belajar bahasa itu ya seperti ke kelas online, duduk di kelas, ikut kursus itu namanya belajar online. Maksudnya belajar bahasa. Kalau memperoleh bahasa itu artinya secara alami
di apa kayak kehidupan saya. Jadi settingannya itu bukan settingan belajar, tapi settingannya ya settingan apa ya, berkehidupan gitu, berkomunikasi. Ada beberapa hal yang menunjang language acquisition atau pemerolehan bahasa. Yang pertama, bayi itu mendapatkan bahasa pertama mereka dari lingkungan sekitar. Setuju? Ya. Oke, sepakat ya. Nggak mungkin anak yang lahir di Jawa pinter bahasa Mandarin. Atau anak yang lahir di UK pinter bahasa Madura. Nah, nggak mungkin. Jadi sekitarnya pakai bahasa apa, nah itulah yang akan mereka dapatkan. Yang kedua, itu mencakup semua aspek. Jadi ada 4 bahasa, 4 apa ya, skill bahasa. Jadi ada, ini urutannya ya, urutannya dari yang kita lakukan. Yang pertama kita mendengar, habis mendengar kita ngomong. Setelah ngomong kita belajar mengenali simbol, yang kemudian simbol itu salah satunya adalah huruf, tulisan, kalimat dan sebagainya, termasuk lambang-lambang, non tulisan, dan yang terakhir adalah menulis. Itu urutannya. Terus kita yang berikutnya kita memperoleh bahasa itu dengan cara meniru. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan poin nomor 1, di mana kalau bayi orang sekitarnya pakai bahasa Rusia, ya dia akhirnya meniru bahasa Rusia dan sebagainya. Kita meniru bahasa, setelah itu memproduksi bahasa tersebut. Ketika kita melakukan kesalahan, misalkan anak kecil kan sering tuh bilang apa, mi anyu misalkan, atau ini deh bahasa Indonesia ya, apa ya, suapinin gitu. Aku mau disuapinin. Nah, padahal kan mau disuapin. Nah, itu lumrah sekali kesalahan-kesalahan seperti itu terjadi. Dan ketika kesalahan itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan koreksi dari native speakers. Siapa itu? Ya orang-orang sekitar kita. Kalau teman-teman lahir di Jakarta, ya otomatis orang-orang yang native speaker bahasa Indonesia ya. Ya bisa orang tua, bisa tetangga, kakek nenek, keluarga, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mengoreksi bahasa kita sampai kita berada pada level native seperti mereka. Yang berikutnya, urutannya kita mengenali suara dulu. Kayak A, I, U, nenen, mi, apalagi ya, mandi. Kadang kalau bayi itu dia mengambil suku kata terakhir. Misalkan ada air, atau sapi, pi gitu. Setelah itu kita lanjut ke suku kata, habis itu ada kata, frase, yang terakhir kalimat simple sampai kalimat kompleks. Misalkan mau, maem, itu apa ya, frase. Subjeknya belum ada. Aku mau maem, itu kalimat simple. Aku mau maem di rumah sama kakek, misalkan tuh udah mulai ada tambahan-tambahannya. Yang berikutnya, apa ya, sorry, ketutupan. Aturan tata bahasa tak nampak. Ini maksudnya grammar ya, tata bahasa itu kata lainnya adalah grammar. Jadi grammar itu kita menguasai grammar bahasa kita masing-masing, dan itu kita mendapatkannya secara tidak kasat mata. Artinya gini, nggak ada ceritanya teman-teman waktu kecil itu duduk terus belajar grammar. Ini subjeknya, ini predikannya, setelah itu harus kasih ini, kan nggak ada. Kalau yang ada, aku ingin tahu. Jadi bahasa apapun yang kalian pakai di rumah, bahasa daerah, bahasa Indonesia, pasti kalian menguasainya tanpa apa ya, belajar grammar secara eksplisit ya. Bukan berarti kalian nggak belajar grammar ya. Kalian tetap belajar grammar, tapi secara tidak sadar. Nggak ada ceritanya aku makan mau. Kan nggak ada yang ngajarin itu. Pasti semua orang di sekitar kalian pasti bilangnya aku mau makan. Tapi nggak ada yang ngajar grammarnya. Setelah aku itu subjek, habis itu mau makan itu ada verb sama apa namanya satunya yang bantu verb, habis itu ada objeknya, yaitu objek dari mau, makan apa, makan pisang, makan apel, nggak ada. Jadi kita sebenarnya belajar grammar tapi secara apa ya, secara tidak sadar gitu. Bukan berarti kita nggak belajar grammar, kita belajar tapi tidak secara eksplisit bahwa ini aturannya seperti ini gitu. Yang berikutnya kita mendapatkan dorongan positif ketika kita bisa ngomong. Nah, waktu kecil ya, orang pasti, keren, tos dulu gitu, pintar banget dan sebagainya. Itulah poin-poin yang membantu seseorang untuk memperoleh bahasa. Kenapa saya sampaikan ini? Ini penting sehingga teman-teman nanti tahu aspek apa saja sih yang
menguatkan seseorang untuk belajar bahasa. Kalau kita bisa melakukan poin-poin ini di kelas kita, maka itu nanti imbasnya akan sangat kuat sekali. Oke, lanjut. Nah, sekarang young learners, murid-murid kita itu istilah istilah kerennya itu mereka disebut dengan young learners atau anak-anak ya, kasarannya anak-anak lah gitu. Yang disebut young learners ya kira-kira anak-anak TK, SD, SMP itu sudah mulai teenagers ya, karena kan sudah mulai 13, 14, teen. Jadi SMP SMA nggak termasuk young learners. Apa sih karakteristiknya? Sebelum aku tampilkan nih, mungkin ada 1-2 ide dari teman-teman. Kira-kira anak-anak itu karakteristiknya gimana? Aku mau sharing dong. Karakternya anak-anak itu gimana? Silakan. Aktif sekali. Aktif sekali, oke. Ya, Mr. Rudi apa? Gemesin. Oh, kirain nyebelin. Ya, ada juga yang nyebelin sana. Oh iya, ya, ada juga banyak. Oke, ya teman-teman benar banget. Ya. Ada juga yang dari teman-teman. Tapi ada juga yang ini yes pokoknya itulah yang teman-teman sebutkan tadi. Jadi sangat aktif sekali. Oke. Terus yang kedua, mereka belajar dari learning by doing ya, belajar dari praktik. Nah, misalkan kalian ingin mengajari sepak bola. Sebentar, itu yang rame siapa? Silakan di silent dulu. Oke, teman-teman yang sekiranya sekitarnya agak berisik, silakan di silent dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, sebentar. Mereka belajar dari praktik. Maksudnya apa? Misalkan kalian ngajari anak main sepak bola, kan kalian tidak menjelaskan dari tulisan. Aku belajar sepak bola, aku menendang bola, bolanya bulat, aku pakai kaki kudul, bolanya terbang. That's nonsense. Ya udah, ambil bola. Ini bola, tangkap. Nah, tangkap, ada tendang, ada sundul pakai kepala dan sebagainya. Jadi, ini Farhana ngapain ini ya? Tolong jangan coret-coret ya. Oke, saya cubit loh nanti. Nah, oke, terima kasih ya. Baik, lanjut. Terus itu belajar dari praktik. Belum bisa berpikir kompleks. Misalkan gini, bayangkan seandainya manusia hidup di dunia tanpa internet, apa yang akan terjadi? Coba tanyain itu ke anak TK. Atau mungkin, kira-kira apa yang terjadi jika Donald Trump menjadi presiden untuk yang kedua kalinya? Mereka tidak akan berpikir sejauh itu. Jadi, keep it simple. Itu ada kaitannya sebenarnya dengan istilah cara mengajar grammar nanti. Bentar. Ini mau aku charge dulu laptopnya. Oke. Nah, yang berikutnya. Mahir meniru. Kalian ngomong apapun itu mereka mudah sekali meniru. Mereka lebih mahir meniru daripada orang dewasa. Kalian ngomong apapun itu 1-2 kali selama dia istilahnya bukan ini ya. Bukan anak yang akses inputnya terbatas, itu saya yakin mereka bisa meniru dengan mudah sekali. Karena memang ada beberapa anak itu yang akses komunikasinya memang sangat terbatas. Dalam artian jarang berkomunikasi dengan orang tua, jarang nonton, jarang baca, jangan dengerin radio dan sebagainya, itu ada saya seperti itu. Tapi saya ngomongin secara umum gitu. Ketika anak udah terbiasa dengan TV, komunikasi dengan orang itu, mereka mahir banget meniru bahasa apapun itu. Saya yakin. Suka bermain. Nah, ini. Nah, karena kita tahu mereka suka bermain, maka jangan terlalu serius. Nanti mereka merasa bosan. Oke, yang berikutnya. Imajinatif. Nah, mereka sangat imajinatif. Misalkan, kalau kalian tanya, ini kuda biasanya warnanya apa ya? Mungkin ada yang bilang coklat, hitam, mungkin ada yang bilang pink. Oh, kok bisa pink? Ya itu, aku lihat di My Little Pony. Oh, ternyata dia sukanya nonton My Little Pony. Nah, dan sebagainya. Oke, nah, dari semua poin-poin itu, yang pertama bagaimana anak memperoleh bahasa, yang kedua bagaimana caranya mereka karakteristik mereka, maka ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan dalam mengajar anak-anak secara online ya. Yang pertama, main game. Oke, aku pengen ngundang teman-teman nih yang pernah ngajar, mungkin bisa di pengurus ataupun yang lain yang sudah pernah ngajar. Kira-kira salah satu game yang bisa dipakai untuk ngajar online itu apa ya? Rock, scissors, paper. Oke, rock,
paper, scissors, boleh. Yang lain? Mungkin teman-teman pengurus yang sudah sudah ngajar kelas, game apa yang bisa kalian sering kalian lakukan? Game tebak warna, Sir. Tebak warna. Oh, ini warnanya apa gitu ya? Iya. Dengan pakai gambar boleh, main tebak-tebakan. Ada lagi, satu lagi mungkin. Sorry. Kalau aku ini, Sir, masih berhubungan sama warna, Ya. tapi mereka cari benda-benda dalam bahasa Inggris, tetapi warnanya itu sesuai sama yang diperintahkan gitu. Oke, contohnya find something white. Ya, oke. Mhm. Find something red. Oke, find something black. Ya, kayak gitu. Oke, ya itu find something ya. Oke, ya. Jadi itu ada salah satu contoh, beberapa ya contoh main game gitu. Walaupun kita online tetap bisa main game, banyak kok. Pengulangan atau dalam bahasa Inggrisnya drilling. Tapi jangan terlalu sering ya, terlalu sering juga bosan. Tapi maksudnya anak-anak itu diulang itu senang. Kenapa? Karena satu, mereka ketika mereka semakin tahu yang kita lakukan itu, mereka semakin pede. Nah, ketika mereka semakin pede, maka mereka semakin cepat untuk menyerap pelajaran. Misalkan kayak gini, it's a battle. Oke, follow me. It's a battle. Ayo coba ulangi ya. Ini beneran ya. Oke, teman-teman tolong repeat after me ya. It's a battle. Come on. Battle. It's a battle. Okay. One more time. It's a battle. It's a battle. Okay, good job. Nah, seperti itu. Nanti pertemuan berikutnya diulangi, nggak apa-apa. Karena gini, tidak mungkin mereka itu dalam satu meeting itu mereka hafal semuanya, apalagi yang jarang belajar bahasa Inggris tuh mereka hafal, nggak akan seperti itu. Jadi teman-teman ulangi, bahkan ketika kalian ngajari lagu, terutama lagu ya, itu kalian ulangi setiap meeting tuh nggak masalah. Lagu itu bisa jadi semacam ritual. Jadi dalam pengajaran bahasa Inggris itu ada yang namanya ritual. Ritual itu ada sesuatu yang kalian lakukan, selalu kalian lakukan mulai dari awal sampai akhir. Misalkan kita mulai dari menyanyi, habis itu kita main game, habis itu kosakata, habis itu menulis, habis itu drilling, habis itu menyanyi lagi, penutup. Itu namanya ritual. Anak itu memang perlu dikasih sebuah kebiasaan. Hello, Miss Zaina, this is what you're looking for. Hello, Brayden. Hello. Okay, are you feeling better? Hello, Brayden. Are you happy? You already met with your daddy. Okay. Hi, Brayden. Hi. What do you feel when your daddy live in Lombok for a few months? How are you? Oh, I'm great. What? What do you feel? What do you feel when your Better. daddy live in Lombok? Better. Oh no, I mean my question is Yes. right now. Oh yeah. Okay, that's enough. Yeah, okay. Daddy needs to continue talking to my friends. Yeah, okay. Alright, thank you, Brayden. Okay. Ya, lanjut. Pengulangan udah, habis itu penggunaan media seperti gambar, lagu, lembar kerja, realia. Realia itu benda nyata ya. Jadi misalkan kita ngomongin gelas berarti ya gelasnya gelas asli gitu. Atau gelas mainan juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan pulpen ya nggak hanya sekedar gambar tapi pulpen beneran seperti ini dan sebagainya. Itu yang namanya realia. Kalau lagu video sebenarnya teman-teman udah familiar sih. Berikutnya ada gestur. Nah, ini gestur. Contoh ya, hal yang saya lakukan ketika saya pertama kali ngajar yaitu mengajarkan classroom instruction. Contohnya gini, everybody follow me ya, ikuti saya ya. Everybody look. Kameranya mungkin bisa dinyalakan. Look. Look. Oke, listen. Listen. Be quiet. Be quiet. Raise your That's hand. the object. Raise your hand. Raise your hand. Oke, kalau mau kalian juga bisa stand up, sit down tuh boleh ya. Cuman saya tidak memungkinkan untuk berdiri. Halo adik kecil. Oke, ya jadi seperti itu. Kalian boleh loh lompat-lompat di depan kamera nggak masalah. Jadi kita nggak harus duduk begini saja. Itu that's pretty boring. Bahkan kalian kalau misalkan Buset, gedenya. wah ini dangdutannya nanti dulu ya. Contoh ya, ini Dangdutan. contoh.
Oh, bukan Mr. Rudy berarti. Ayo, siapa yang... Oh, aku jadi tersangka terus. Kambing hitam nyari masalah memang ya. Ini siapa nih yang lagunya nyala? Hello, hello. Oh, I know that song. Oke. Misalkan teman-teman mau body part misalkan ya. Oke. Kan show me your foot misalkan. Show me your foot. Nah, angkat kaki nggak apa-apa. Kan lucu. Namanya juga anak-anak. Jadi jangan malu gitu. Ya kalau teman-teman jaim ya mungkin boleh lah pakai gambar atau mungkin pakai video. Terserah sih nggak apa-apa. Tapi intinya lost aja gitu kalau sama anak-anak. Oke, jadi itu gestur. Gestur itu juga bisa digunakan untuk ngajar phonics. Phonics itu apa ya? Suara. Jadi beda dengan alfabet ya. Contoh kalau alfabet misalkan, sorry ini aku mau gambar. Misalkan alfabet kalau ini kan O. Tapi kalau phonics audionya itu O. O. Jadi misalkan O ya, kalian bisa bilang O. Nah ini kan seperti kayak ayo, jangan nggak boleh. Jadi O. Terus tambah oke. Oke. Ini yang nyala siapa ya? Tolong dong teman-teman yang audionya nyala dimatiin dulu ya. Yang audio. Oke. Nanti teman-temannya terganggu nanti. Bentar tak cari yang oke, ya. Mr. Rudi. Oke. Jadi O itu O ya, terus habis itu ada kayak kepedesan jadi. Terus O jadi ho. Oke, repeat after me ho. Come on, ho. Ho. Okay, and then if you put it becomes hot. Hot. Okay, hot ya. Now if I change this into it becomes hop. Hop. Okay, good. Ya. Itu salah satu contoh. Jadi teman-teman bisa pakai gestur. Banyak sekali di internet, mungkin nggak cukup kalau aku bahas sekali. Jadi banyak di internet tuh istilahnya how to teach phonics gitu bisa. Ada yang kayak kayak vibrate itu kayak gini, kayak kura-kura, kepala kura-kura, terus it looks like a turtle head, dan sebagainya tuh banyak banget. Teman-teman bisa cari nanti. Memuji, ini mungkin jarang kita lakukan, tapi terlalu sering juga kita lakukan. Nah, yang baik itu yang pas aja. Misalkan gini, kalau dia bisa ya, oke, good job. Dan teman-teman bisa lakukan high five. Caranya gimana? Oke, high five to the camera. Loh, sorry, kameraku tiba. High five everyone. Coba, oke, follow me, high five. Silakan high five di kameranya. Oke, good job. Oke, once again, high five. Nah, oke. No, the camera is over here. I'm using my phone. Yeah. Oke. Atau kalau misalnya kayak gini. Oke. Say yes. Come on, follow me. Yes. Oke. Oh, itu masuk gestur sih. Sorry, lupa. Enggak apa-apa ya, tak masukin. Oke, this is yes, this is no. Oke, everybody say no. No. Oke, ya. Kalau memuji itu tadi, you can say good job. Oke, high five. Oke. No, that's not good. No. Kalian juga bisa bilang, oh, not good. Oke. Kalian juga bisa mancing teman-temannya untuk menggunakan gestur yang sama untuk memuji maupun istilahnya apa ya? Kalau sesuatu itu buruk, misalkan tuh ada yang misalkan berkata buruk atau mungkin dia nggak bisa duduk. Oke, misalkan namanya Richard ya. Oke, Richard, is that good everyone? No, Mr. Danny, gitu. Anak-anak, itu yang dilakukan Richard bagus nggak? No, it's not good. Stop, Richard, gitu. Jadi kalian bisa memanipulasi teman-temannya untuk menjadi pasukan kalian gitu. Karena ketika seseorang itu merasa tidak menjadi bagian dari sebuah komunitas, dia akan merasa kayak, oh my God, I get a problem. Oh my God. Jadi aku harus stop gitu. Agar bisa menjadi bagian dari komunitas itu. Itu mungkin salah satu teknik dari sisi psikologisnya ya. Oke.
Dan yang terakhir, lakukan ya, memberikan porsi, sorry itu porsi ya, bukan porsi yang banyak bagi siswa untuk berbicara. Karena kebanyakan secara nggak sadar kita terlalu sering mendominasi. Kita ngomong, idealnya sih yang aku baca itu student talking time itu 60% atau mungkin 70 lah ya, sisanya teacher talking time atau waktu berbicara guru gitu. Jadi murid itu harus lebih banyak berbicara karena itu adalah media mereka untuk berlatih. Jangan sampai kebalik, guru yang banyak berbicara, muridnya porsinya dikit gitu. Nanti sayang banget. Jadi kita kasih contoh, terangkan seperlunya, perbanyak praktik. Kebanyakan yang dilakukan teman-teman itu mungkin ini ya, mungkin karena belum terlatih mungkin ya. Kebanyakan dilakukan teman-teman itu ngasih ini, habis itu penjelasannya panjang. Jangan, pokoknya penjelasan seperlunya aja. Ini misalkan contohnya apa ya? Misalkan kayak oke, it's an iguana ya. It's a iguana apa chameleon? Jackson's chameleon. Kayaknya chameleon kalau oke, this is a chameleon. What is it? It's a chameleon. Come on, repeat after me. Coba ulangi aku. It's a chameleon. It's a chameleon. Oke ya, chameleon ya. Bahasa Indonesianya apa chameleon ya? Bunglon. Bunglon. Oke, bunglon. Tapi ini yang jenisnya Jackson's chameleon. Ya, so this is a Jackson's chameleon ya. Dia ya pokoknya setelah tahu namanya, tahu artinya, udah selesai, langsung praktik. Praktiknya contohnya misalnya gini, do you like Jackson's chameleon gitu? Kalian suka nggak Jackson's chameleon dan sebagainya? Oke, misalkan kayak yes I do, no I don't, seperti itu. Udah cukup, nggak usah kayak apa, menakutkan ya, coba tuh lihat kulitnya, jijik gini. Kita jadinya nggak fokus pada materi, tapi malah membicarakan hal-hal yang di luar konteks. Itu tidak perlu, karena akan menghabiskan waktu. Jadi namanya apa, artinya apa, terus yang mau dibikin latihan apa? Apakah do you like? Jadi materinya adalah suka nggak suka, atau mungkin body parts. Oke, how many horns does it have? Oke, let's count together. 1, 2, 3. 3 horns. Udah gitu. Jadi jangan membicarakan hal yang tidak perlu. Oke, sekarang do's, udah ya. Sekarang don'ts. Jangan. Yang pertama, menjelaskan grammar. Ini tergantung usianya dan bukan berarti haram ya. Tapi istilahnya jelaskan seperlunya, singkat. Habis itu langsung ke praktik. Itu lebih ngena daripada kita jelaskan panjang lebar, sangat detail, tapi mereka nggak nangkep esensinya. Jadi grammar itu yang paling enak itu memang langsung praktik. Contoh, kalimat itu subject verb. Langsung contoh, misalnya I go. Coba ulangi, I go. Artinya apa? Saya pergi. I go tuh kurang tempat. Enaknya apa ya? Misalnya I go sekolah. Oke, I go to school. Oke, good. Apalagi ganti, I go to the market. I go to the museum. Gitu. Langsung gitu. Jadi mereka bisa bermain-main dengan memainkan substitusi. Apa tempatnya diganti jadi museum, I go to the school, I go to the market gitu. Daripada ini subjek, habis itu verb, habis itu ada komplementnya berupa adverb or place, itu tidak perlu. Yang berikutnya menerjemahkan terlalu banyak. Ini saya sendiri. Kalau saya kecenderungannya seperti ini, tapi saya bebaskan teman-teman ketika ngajar mungkin mau mayoritas pakai bahasa Indonesia, tidak masalah. Tapi akan lebih baik jika sebagian besar itu pakai bahasa Inggris. Ada metode namanya metode sandwich. Sandwich itu artinya L2, L1, L2. Sandwich kan 3 lapis kan ya, Kak, gini kan. Nah, contohnya Kak gini. Misalkan ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Contoh, do you like chickens? Kamu suka nggak ayam? Do you like chickens? Itu jadi dibungkus. Itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa pakai itu. Atau ini nih, apa ini? Nah, coba ini namanya chameleon ya. Oke. Sama. Chameleon. Bunglon ya, chameleon. Coba ulangi chameleon. Apa tadi? Bunglon. Oke, good job. High five gitu. Terus memperlakukan semua murid sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Itu teman-teman perlu menyelami satu persatu. Tapi jangan habiskan waktu untuk ngurusi satu anak, yang lainnya terbengkalai. Kita agak-agak cuek, jual mahal. Kadang anak itu perlu
dicuekin biar mereka merasa, oh aku berulah kok nggak direspon gitu. Karena kan sejatinya anak-anak tuh they are attention seeker. Mereka suka nyari perhatian. Mendominasi. Ini balik ke poin yang tadi ya. Teacher talking time sedikit aja, student talking time itu yang diperbanyak. Terus menyamakan level kita dengan mereka. Okay guys, this is a chameleon. It has 3 horns and then it has a rough skin. The eyes it can turn 30-60 degrees and then they can see all directions. Mereka cuma bengong. Itu ngomong apa? Itu jangan. Jadi kita lihat kalau sekiranya mereka bisa diajak lari, ajak lari. Tapi kalau misalkan masih tertatih-tatih merangkak, mereka masih bayi, ya kalian juga harus jadi bayi juga. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan ketik mungkin ya, biar apa namanya, biar nggak rame. Silakan ketik mungkin 3 pertanyaan dulu. Ini waktunya 5 menit. Habis ini kalau misalkan kekat langsung aja nyambung lagi ya. Silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di chat. Oke, kita ada 1 pertanyaan. Sip. Oke. Ya, silakan aku beri pertanyaan. Beri kesempatan untuk bertanya, silakan. Oke, ya, pertanyaan pertama dari Kak Zaina. Bagaimana jika member lebih suka bermain daripada belajar? Oke. Terus dari Lulu, kami mengajar mulai tanggal berapa, Mister? Oh ya, oke, siap. Yang berikutnya, oke, izin bertanya, Sir, silakan. Gimana cara melatih siswa mungkin kurang atau sulit fokus? Oke, baik. Sementara saya stop dulu ya. Oke. Yang pertama dari Kak Zaina. Bagaimana jika member lebih suka bermain daripada belajar? Jitak aja. Oke. You know what? I have one of students. It's actually 5 students, and his mom is always suggest me to teach him. I mean, like teach back to the material, but the boy always asks me to, come on, me, just play a game. I don't want to study. It happens all the time. When, after we play the games, he said that I'm bored. I want to change the games. And okay, let's try to learn the material. And when we learn the material, he learns the material, I'm bored. Let's change to another topic. He's always say that. It's really made me pure. Okay, is he good, or what do you think of his level? Is he really good or just mediocre, or maybe not really good actually, but a spoiled brat? Actually, he has a good English, but he doesn't really want to show me. Oh, okay, right. Okay, cool. He's 7 years old. Okay, ya. Oke, jadi dari Kak Zaina, ini contoh kasus yang dia hadapi ya. Jadi dia ngajar anak usia 7 tahun, terus habis itu anaknya sukanya nge-game. Terus ini, ketika main game, bosan. Oke. Right, if you deal with kids, show them who the boss is gitu. Gua bosnya, lu dengerin gue, bukan gue dengerin lu gitu. Caranya gimana? Kita batasi akses mereka. Apa yang mereka suka? Biasanya Nana suka nge-game. Oh, you want to play games? Listen to me first. Let's do the exercise. You don't want to do the exercise? No game. Bye-bye. Gitu. Selesai. Itu salah satu contoh. Jadi kita mungkin agak galak, nggak marah-marah, tapi kita tegas. Gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, Mr. Rudi. Sorry, aku biar dulu ya. Oke, ya. Terus yang berikutnya gini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya Kak Dina ya, yang nomor 3 sama Kak Zaina, masih nyambung juga. Gimana cara mengatasi siswa yang kurang atau sulit fokus? Ini sebenarnya gini, kita ngajar itu sebenarnya nggak hanya tugas kita dan murid selesai. Bagus banget Kak Zaina tadi komunikasi dengan orang tua. Orang tua tuh libatkan. Nah gitu, ini yang agak berat. Jadi kita harus istilahnya komunikasi dengan orang tua secara intens. Cari tahu anaknya sukanya apa, nggak sukanya apa, kemampuannya dia sampai di mana, karakter anak ini seperti apa. Nah, terus kita minta pengertian orang tua bahwa Pak, Bu, mohon kasih pengertian bahwa kalau belajar tuh harus gini, jangan ini, siapkan ini, mungkin dia belum makan, lapar, atau dia bangunnya tabrakan dengan ngajar dan sebagainya. Itu kita minta tolong kerjasama orang tua. Karena
kita nggak bisa single fighter ya udah ini anakku urusan lo, gua nggak ikut-ikut, nggak bisa kayak gitu. Tetap kita perlu yang namanya peran orang tua. Nah, makanya teman-teman nanti akan mungkin tekstingnya nanti ya, teman-teman akan dibagi ke dalam beberapa grup. Aku nggak tahu apakah nanti campur dengan orang tua atau enggak, tapi kayaknya sih campur, karena yang kemarin kayak gitu. Jadi campur, karena itu ada nomor orang tua, jadi kita bisa entah itu japri atau ngobrol di grup, tapi kayaknya enak japri kalau misalkan itu kasus per kasus ya. Japri jadi ngobrol dengan orang tua secara intens gimana. Memang berat karena itu nggak bisa dilakukan 1-2 kali. Memang harus itu komunikasinya harus berkesinambungan. Jadi pertama untuk Kak Zainal tadi show him who the boss is. Dan mungkin kalau misalkan dia bored, mungkin memang kita yang perlu menyiapkan sesuatu yang sangat menantang, ya sekiranya dia bikin garuk-garuk kepala itu juga bisa gitu. Jadi bikin istilahnya kita hancurkan mentalnya, itu lo nggak bisa, lo mau sok-sokan gini. Nah dengerin dulu, nanti aku kasih game yang lain lagi, tapi kita selesaikan ini dulu. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Kita cut aksesnya dia ke hal-hal yang dia senangi untuk ngikuti maunya kita. Dan kita kita istilahnya fair. Kalau udah okay, good job, now we can play the game. That's how we are. So you listen to them, but at the same time you make them to listen to you. Jadi win-win solution. Kalau misalnya dia menghargai kita, kita menghargai mereka, mereka juga akan menghargai kita dan sebagainya. Dan tentu saja itu juga didorong dengan orang tua juga. Oke, itu juga untuk Dina juga. Jadi komunikasi dengan orang tua dan juga cari tahu dia fokusnya apakah audio, apakah gambar. Biasanya kebanyakan kita pakai teks itu bosen guys. Jadi kalau bisa pakai gambar. Mungkin habis